Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang lagi di channel aku di Kripto Tenang. Kali ini aku pengen buat tutorial tentang kripto dan saham buat yang benar-benar pemula. Jadi aku akan bahas dari awal banget gitu guys. Apa itu kripto dan saham ya guys ya. Simpelnya sebenarnya kripto dan saham itu kurang lebih mirip-mirip ya guys. Kalau untuk kita orang-orang awam, orang-orang retail itu yang kita lakukan di kripto dan saham itu simpelnya itu adalah transaksi jual dan beli. Ya, pasti teman-teman sudah cukup paham lah ya dengan mekanisme pasar. Ya kan, ibaratnya kita beli kopi gitu kan. Harga kopi sekarang harganya itu di 5.000 misalnya ya. Kopi di 5.000 terus kita beli. Ya kan, kita beli di harga 5.000 terus ketika beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian harga kopinya naik dari 5.000 ke 10.000. Nah, kalau misalnya kita jual itu kopi berarti kita mendapatkan keuntungan 100%. Misalnya tadi kita beli 1 juta rupiah ya kopinya, terus ketika dia naik ke harga 10.000 tentu valuasinya atau nilainya menjadi 2 juta rupiah. Nah, ketika kita jual di harga 10.000 itu baru namanya kita dapat untung. Untungnya terrealisasi. Tapi kalau misalnya kita nggak jual, ya itu masih namanya potensi keuntungan, ya kan? Karena kita belum jual. Nah, misalnya harganya kopinya naik lagi ke 15.000 ya, kita dapat lebih untung, ya kan? Kalau misalnya ternyata dia turun ya dan baru kita jual di harga 8.000 berarti keuntungan kita hanya di 80% atau kurang maksimal. Kurang lebih kayak gitu guys, simpelnya. Nah, di modern ini kita nggak perlu ngecek gitu guys. Di pasar ngecek ke tengkulak harganya berapa sekarang dan di detik ini berapa, ya kan? Secara historikal harga kopi itu berapa dan lain sebagainya macamnya itu nggak perlu karena sekarang udah ada teknologi yang namanya internet. Nah, teman-teman tinggal ngecek aja tuh harga komoditas, harga saham, ya kan, harga saham Indonesia, Bitcoin, kripto dan lain sebagainya macamnya itu di satu aplikasi namanya TradingView ya. TradingView.com, teman-teman tinggal kunjungi aja di sini. Tinggal bikin profile, ini gratis ya guys, nggak perlu berbayar. Nah, nanti teman-teman bisa nih ngelihat chart ya. Chart itu apa? Chart itu sederhananya dia adalah menampilkan harga saat ini dan harga masa lalu, ya kan? Nah, harga masa lalunya berapa? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini toolsnya ini ada yang namanya jam ya, 4 jam. Nah, kalau 4 jam ini berarti satu ya, ini orang nyebutnya candle atau lilin ya. Nah, satu ini dia 4 jam ya kan waktunya. Nah, biasanya orang-orang kalau mau melihat yang secara makro yang lebih besar bisa ke time frame 1 week. Nah, ini pergerakannya jauh lebih lambat tapi kita bisa melihat ya jauh lebih luas dari tahun 2002, 2021 gitu. Pergerakan harga Bitcoinnya seperti apa dan harga sekarang berapa. Ya kan. Simpelnya harga sekarang Bitcoin itu di 74.200 ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat nih, apakah harga sekarang itu udah cukup bagus untuk kita melakukan pembelian atau harga sekarang itu udah cukup bagus untuk kita melakukan penjualan. Nah, kita juga bisa ngukur kalau misalnya kita ribet gitu kan untuk menentukan kenaikannya udah berapa persen atau penurunnya udah berapa persen. Contoh misalnya anggaplah kita ambil Bitcoin di harga 60.000 ya. Harga 60.000 kebetulan kita dapat ya harganya dan kita melakukan aksi pembelian. Nah, teman-teman tinggal pakai tools yang namanya forecasting. Ya kan, forecasting ini ada yang namanya price range. Ya kan. Nah, kita tinggal ukur nih dari harga 60.000 ke harga 74.000, oh kenaikannya udah 24%. Jadi kalau misalnya teman-teman beli $10.000 di harga 60.000 dan belum jual sampai sekarang, berarti nilai valuasi portofolionya yang kita beli itu udah sekitar 12.400. Jadi kalau misalnya kita jual kita mendapatkan keuntungan itu sekitar 2.400. Nah, kalau saya pribadi untuk melakukan tracking atau pencatatan ya guys, walaupun sebenarnya biar lebih presisi dan akurat aja dan kita lebih enak ngelihatnya dan nggak kecampur-campur. Nah, biasanya saya pakai yang namanya Excel guys, Excel online. Di sini kita lakukan pencatatan, kita melakukan pembelian berapa gitu ya. Terus jumlah koin yang kita dapat berapa, harga belinya berapa. Nah, terus
pada saat kita jual. Nah, jualnya dari harga berapa, kenaikan berapa persen. Nah, terus dipotong ya, ada namanya fee, potongan fee berapa, baru kita dapat net profitnya berapa. Nah, ini contoh ya yang aku pribadi lakukan di sini. Nah, so far yang kita lakukan trading, misalnya trading Bitcoin, trading Ethereum, ya kan, fee-nya berapa yang udah kita bayarin sekitar 362, dan keuntungan yang kita dapat berapa? Total udah 6.000 dolar ya. Ini yang kita lakukan dari akhir November ya, dari November sampai sekarang. Ini trading tenang aja, trading santai. Nah, untuk melakukan transaksi jual beli ini, teman-teman butuh yang namanya exchange ya guys. Butuh yang namanya exchange. Di Indonesia itu ada yang namanya toko kripto ya kan, untuk exchange. Jadi teman-teman tinggal daftar aja di tokokripto.com, ada aplikasinya juga. Kalau untuk orang luar negeri itu ada yang namanya Binance, ada Maxi dan lain sebagainya macamnya. Kalau Indonesia itu ada banyak ya, ada toko kripto, ada Indodax. Nah, itu baru teman-teman melakukan pendaftaran di sini sehingga nanti teman-teman bisa melakukan transaksi jual beli ini ya. Nah, nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Misalnya kalau kita mau melakukan transaksi Bitcoin ya, kita belinya dengan USDT. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Nah, yang di atas ini ya guys ya, yang di atas ini itu berarti orang-orang antri jual ya. Ada yang antri jual di 45.687,52, ada yang antri dijual di 45.690. Jadi mereka pakai yang namanya limit ya. Ini namanya limit. Limit itu antri ya kan. Kalau misalnya kita mau beli langsung tanpa antri, itu kita langsung aja rubah yang di sini ya, ada yang namanya market. Jadi kita langsung masukin jumlah USDT-nya berapa, nanti akan langsung ke eksekusi ya kan. Nah, begitu juga yang di sini ya. Kalau yang di bawah, kalau yang di atas itu orang antri jual, kalau yang di bawah ini orang antri beli ya kan. Simpelnya kayak misalnya kita pasang harga di 60.000, harga sekarang 74.000. Nah, berarti itu ngantri kita. Nanti kalau misalnya harganya turun ke 60.000 baru ya antrian kita tadi itu kejemput dan kita pembelian kita tereksekusi. Kurang lebih kayak gitu. Begitu juga dengan saham ya kan. Saham juga sama. Contoh di sini ya, ada saham BBRI. Nah, BBRI sekarang harganya 3.510 rupiah per satu lot ya kan. Nah, jadi kita kalau mau beli juga sama, kurang lebih ya tampilannya kayak gini. Ada namanya bid dan offer ya kan. Kalau bid itu orang ngantri ya, ada orang ngantri beli di sini di harga 8.675. Ini contoh ya di BBCA. Nah, kalau misalnya kita mau beli instan, mau langsung dapat barang, kita langsung aja klik yang 8.700 ini. Kita klik di sini 8.700, kita mau beli berapa lot. Nah, di sini dia tersedianya 1.700 lot. Nah, kalau misalnya kita mau beli 2.000 lot, ya kita hanya dapat 1.766. Sisanya kita ngantri kalau misalnya ada yang mau jual lagi di harga 8.700. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kebalikannya kalau kita mau jual instan gitu ya. Nah, kita langsung pasang harga di 8.675 ini. Nah, itu akan langsung kejual barang kita. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ya kan? Simple aja. Transaksi jual dan beli. Nah, untuk melakukan transaksi jual dan beli di saham, kalau di kripto tadi ada toko kripto, Indodax, Binance gitu guys. Nah, kalau untuk di saham, kalau misalnya teman-teman mau melakukan transaksi itu harus daftar dulu yang dinamanya ini ya, broker yang cukup user friendly menurut saya itu Bybit ya. Bybit atau Stockbit. Jadi teman-teman langsung bisa daftar di aplikasi, tinggal download Bybit. Nah, nanti tinggal verifikasi ya, jangan lupa KTP, foto selfie dengan KTP, biasanya itu tinggal ikutin aja. Saya pribadi pakainya ini ya, Stockbit dan Bybit. Nah, simple ya guys. Simpelnya itu adalah transaksi jual beli. Nah, gimana cara melakukan transaksi jual belinya? Melalui broker ya, atau exchange kalau di kripto. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah ini ya kan. Nah, selebihnya kalau kita misalnya udah melakukan install aplikasi, kita udah melakukan pendaftaran, kita udah melakukan verifikasi, kita tinggal deposit. Nah, enaknya kalau di toko kripto itu kita bisa deposit pakai
bank lokal ya, bisa pakai BCA. Kita tinggal langsung transfer, rupiahnya langsung masuk, rupiahnya tinggal kita konversi ke USDT biar lebih enak transaksi. Begitu juga dengan Stockbit. Karena aku pribadi pakai bank BCA ya, itu kita langsung bisa transfer ke rekening RDN-nya kita. Nanti ketika kita daftar, kita akan otomatis dibuatin rekening RDN ya guys, khusus untuk melakukan transaksi saham ya. Nanti kalau di Stockbit itu teman-teman selain bisa beli saham juga bisa beli obligasi dan lain sebagainya macamnya. Kurang lebih kayak gitu, simple. Jadi kalau misalnya teman-teman masih yang pemula banget, masih yang ini banget, nggak perlu pusing gitu ngelihat ini. Ini adalah history harga yang kita lakukan untuk melihat ya. Kurang lebih, harga BBNI sekarang di harga 3.500. Kira-kira harga sekarang itu udah menarik nggak sih untuk kita beli? Nah, kita tinggal zoom in aja. Oh, ternyata harga 3.500 ini udah cukup menarik untuk melakukan kita beli. Karena apa? Karena harga 3.500 ini adalah harga terendahnya pada saat di tahun ini ya, September 2021. Nah, September 2021 kalau ternyata dia naik lagi aja ke harga tertingginya dia gitu ya di 29 Februari 2024, itu kita udah mengalami kenaikan sebesar 82% gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oh, ternyata dia turun lagi. Nah, itu ada lagi yang namanya strategi DCA atau cicil. Jadi ketika misalnya kita beli di harga sini ya, kita punya 100 juta. Kita nggak perlu masukin 100 juta semuanya di 3.500 ini. Kita bisa masukin 10 juta dulu kalau misalnya kita semuanya kita cuman punya 100 juta gitu untuk diinvestasikan, dan kita lihat keadaan ekonomi sekarang misalnya ternyata belum begitu bagus dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu kita bisa cicil gitu ya, belinya 10 juta dulu. Nanti kalau misalnya dia turun lagi 5%, beli lagi 10 juta, turun lagi 10%, beli lagi 10 juta, kurang lebih kayak gitu. Nah, enaknya kalau di saham itu guys, ada yang namanya dividen ya. Contoh itu di saham BBNI itu mereka akan melakukan dividen ya sebesar 8%. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di harga sekarang 1 miliar gitu ya, di 4.360 ini, nanti teman-teman akan dapat bagi hasil dari keuntungan perusahaan BBNI itu sebesar 8%. Jadi kalau 1 miliar sekitar 80 juta. Nah, kenapa mereka bagi hasil? Karena kalau saham itu kan real company, mereka punya unit usahanya di dunia nyata. Nah, mereka melakukan usaha kan mendapatkan keuntungan. Kalau bank kan dari simpan pinjam. Nah, keuntungannya itu dibukukan. Nah, kita bisa lihat ya pembukuan keuntungan saham. Nah, kita bisa lihat tuh nanti contoh ya, mana ya? Nah, ini. Nah, contoh di sini ya. Pendapatannya berapa, jadwal dividennya berapa, nanti kita akan dapetin. Nah, itu kita bisa lihat tuh pendapatan per kuartal Kistat saham. Nah, biasanya saya pakai yang namanya Kistat ini ya. Oke, mana dia contoh Kistat quarter saham per quarter. Ini udah ada semua ya di aplikasi, di satu aplikasi di Bibit. Nanti teman-teman tinggal lihat aja. Nah, ini contoh ya UNTR kayak gini ya. Kuarter 1 dia pendapatannya berapa, kuarter 2 pendapatannya berapa triliun, berapa miliar gitu, semuanya akan kelihatan. Nah, jadi kita investasi di saham-saham yang mencatatkan keuntungan yang gede gitu kan. Nah, kalau keuntungannya gede, potensi sahamnya naik, potensi dia membagikan dividen tinggi, itu akan jauh lebih besar. Ya guys. Nah, kurang lebih kayak gitu. Simple aja sebenarnya ya. Kalau misalnya kita masih pemula. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah membiasakan diri melakukan transaksi di kedua aplikasi ini, baik itu di saham ataupun di kripto. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mau di saham atau di kripto. Nanti kalau udah terbiasa, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya kalau di kripto teman-teman mau transaksi di DEX misalnya ya, untuk membeli meme coin, untuk membeli early project, itu caranya seperti apa akan kita bahas di video selanjutnya ya guys ya. Nah, kalau saham cuman itu aja. Nextnya yang perlu teman-teman lakuin kalau di saham itu apa? Yaitu untuk membaca laporan keuangan, membaca jauh lebih dalam apa itu bid dan offer itu seperti apa.
kalau misalnya teman-teman mau membeli perusahaan-perusahaan yang berpotensi naik ribuan persen atau ratusan persen gitu ya. Kita harus bisa membaca, oh perusahaan ini apakah benar-benar untung tapi nilainya masih under value dan lain sebagainya macamnya. Oke, simple aja, simple banget. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ya, kita juga ada mentorship ya kan, one on one mentorship ya kan. Kalau misalnya ingin belajar jauh lebih detail, jauh lebih dalam, itu lewat sini ya guys ya. Oke, mana dia? Dashboard YouTube. Oke, kita ada one on one mentorship kelas berbayar hanya 1 kali aja seumur hidup. Hanya 1 kali seumur hidup. Nanti teman-teman daftarnya lewat link sini ya, lewat traktir.id/kriptotenang. Harganya saat ini di 300 mie ayam atau sekitar 6 juta rupiah. Untuk apa aja yang teman-teman bisa dapatin itu one on one mentorship mengenai kripto dan saham ya. Hanya 1 kali bayar aja seumur hidup, jadi teman-teman nggak perlu bayar lagi setelahnya. Dan materi-materi yang udah pernah kita bikin tentunya ya, yang udah pernah kita bikin ini banyak ya, tidak publik. Jadi hanya teman-teman yang punya link yang bisa mengaksesnya nantinya. Ya, ini ada lengkap banget ya mengenai meme coin, awal mulanya meme coin, cara kerjanya dan sebagainya macamnya. Dan tentunya kita akan terus update materi-materinya supaya tetap relevan dengan keadaan kripto saat ini. Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pemula. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung komen aja ya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.